ke dari yang online dulu boleh Pak ya? gimana Pak? Dari yang online dulu boleh Pak ya? Boleh. Oke ya. Baik, silakan. Ini ada Pak Budi ya, silakan Pak Budi. Selamat sore Pak, terima kasih waktunya. Pak, kalau ingin bertanya Pak, tadi untuk yang terkait sama apa dokumen Pak, tadi kan ada dalam dokumen itu AMDAL, SPPL, AMDAL dan segala macamnya. Apakah itu harus diupload semua atau boleh salah satu Pak? Karena ada beberapa dinas yang boleh salah satu aja, tapi ada dinas yang turun minta semuanya harus diupload. Nah, itu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Baik, Pak, terima kasih. Langsung dijawab harus dia atau Pak Yesus atau nunggu yang lain? Boleh sambil menunggu yang offline ya, silakan Bapak yang offline di ruangan. Yang offline ada pertanyaan? Terima kasih. Halo Pak. Siapa deh itu? Halo Pak. Siapa yang bertanya? Di sana? Yang bertanya sama itu dia kan? Wah, tak kenal kita benar, tak kenal. Iya sih. Pak Santo ya? Santos. Saya Iya. Pak Heru. Pak Heru ya. Oke. Siap, Pak Santo. Ini kasus Pak dari PUTR. Kalau di Indonesia PUPR, tapi karena kabupaten kota mereka nyebutnya PUTR. Ini ada yang ngajuin PBB. Terus dia nelpon saya, bro, tolong bantu karena ada permintaan seperti yang ditulis tadi, data tanah. Kebetulan yang ngajuin PBB nggak punya duit buat penyelidikan tanah. Jadi gimana solusinya? Tadi kebetulan materi dari Pak Widi tadi ada informasi. Dia bilang tuh sakti-sakti ya. Terus mau bantu gitu nih kalau Tapi ditanya. dia masih bingung. Dia dari dinas harus diisi apa tidak? Karena katanya harus ada pilihannya sesuai. Saya juga belum pernah ngajuin PPG, saya kurang tahu persis. Kalau mungkin sistemnya sudah terintegrasi, Tanya sini. masih koordinator dua lantai terus tiba-tiba permintaan itu nggak dipanggil. Ya kan, yang sering mengajukan. Tapi kalau permintaannya Itu normal, pertanyaan. Ada yang untuk kekuatan dia eksekusi selanjutnya mau diisi apa enggak? Ya, kira-kira itu saya minta saran dari Bapak. Terima kasih. Baik, Pak Santo. Kita kan seterbit izin kan nih, bisa kita 60-an mesti. Ratusan juta itu. Siap. Saya jawab dulu mungkin Pak Cinok, Pak Yesus. Silakan Bapak. Nih, pertama Pak Budi kan, salam kenal Pak Budi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk dokumen administratif yang harus diupload ya, ada beberapa misalnya tadi disebutkan AMDAL, ANDALALIN dan seterusnya. Sebenarnya gini Pak, kalau mau patuh ya, kalau mau patuh, sebenarnya yang harus diupload adalah yang disyaratkan Pak Budi. Tadi Pak Budi sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi ya. Misalnya bangunan dengan luas tertentu harus AMDAL, bangunan dengan luas tertentu harus UKL misalnya gitu ya. Kalau dia kalau dia klasternya adalah lingkungan hidup, tentu salah satunya apakah dia AMDAL atau UKL atau apa namanya SPPL ya, itulah pilihan ya, tergantung kompleksitas bangunan. Tapi ada kondisi misalnya bangunan itu tuh kena syarat AMDAL, kena juga syarat ANDALALIN, ada juga yang kayak gitu, sehingga berarti kan kalau dia kena syarat dua-duanya berarti AMDAL-nya juga di-upload, ANDALALIN-nya juga di-upload gitu ya. Apalagi beberapa daerah ada yang minta banjir misalnya untuk mengantisipasi elevasi maupun berapa sebenarnya pengendalian
limpasan air hujan yang harus diterapkan misalnya gitu ya. Ya itu berarti apa namanya diupload juga. Jadi diuploadnya yang mana saja atau semua atau sebagian sebenarnya sangat tergantung tadi dengan kriteria yang terkait dengan bangunannya gitu Pak Budi. Lalu kemudian kalau misalnya tadi Bapak sampaikan ada daerah yang menyatakan boleh diupload semua, ada boleh diupload sebagian, ya itu apa namanya itu sebenarnya sifatnya diskresi ya. Jadi diskresi itu kan apa namanya bisa dibilang proses yang sifatnya kebijaksanaan gitu ya. Tentu kalau secara kekuatan dia ada di bawah regulasi. Yang paling kuat tentu basisnya adalah regulasi. Tapi kadang-kadang kan di lapangan sulit untuk bisa 100% terpenuhi, dan ada hal-hal juga kadang-kadang yang tidak diatur spesifik ya di dalam ketentuannya, sehingga ada beberapa bagian diskresi juga dilakukan. Dulu sehingga saya di Jakarta juga pernah menerapkan diskresi gitu ya, sampai pada waktu-waktu tertentu, lalu berdasarkan pengalaman diskresi itu kemudian diakumulasi dan diatur di dalam regulasi. Jadi saya pikir ada kondisi itu juga. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat wajib, Pak Budi, mohon hati-hati seperti di lingkungan hidup gitu ya, maupun misalnya Anda lalin, ada karena rujukannya ada di undang-undang tersendiri yang kalau kemudian dilanggar itu ada konsekuensi sanksinya baik pidana maupun administratif. Jadi yang harus kita apa namanya antisipasi adalah hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalaupun kita nggak upload karena diskresi gitu, jangan sampai nanti pada waktu ke depan itu kemudian diungkit-ungkit PPG-nya, SLF-nya gara-gara dokumennya tidak lengkap. Nah diskresi itu kadang-kadang kan bersandar pada sosok ya. Tiba-tiba nanti 5 tahun kemudian kepala bidangnya sudah berubah atau kepala dinasnya sudah berubah, padahal dulu diskresinya kita berpegang pada sosok itu, lalu kemudian sosok penggantinya dia tidak mengetahui kronologinya, lalu kemudian berpegang pada regulasi. Nah itu yang kadang juga kita sudah temui di lapangan. Kok waktu dicek SLF-nya, kok dulu kita membayangkan kok dulu PBG-nya bisa terbit ya, oh ternyata ada backingannya si A gitu ya. Tapi sekarang waktu kita bilang, Bapak dibantu saja sama si A, kalau demikian, oh si A-nya ternyata sudah pindah gitu. Nah itu juga mesti hati-hati dengan itu. Kita lebih kuat sebenarnya kalau kita berpegang pada regulasi gitu ya, karena regulasi itu biasanya lebih jangka panjang. Tapi kalau yang sifatnya diskresi itu kadang-kadang bergantung pada sosok gitu. Itu Pak Budi mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Fred. Satu lagi Pak, mungkin Pak pencerahannya Pak. Kalau untuk SIM BG ini, kewenangannya ada di PUPR atau di Istaro atau Citata atau apapun ya Pak? Atau ada di PTSP Pak? Karena terkait dokumen-dokumen ini Pak. Itu Pak. Oke, jadi gini Pak Budi, untuk PPG dan SLF ya dalam konteks penyelenggaraan bangunan itu sebenarnya diberikan kewenangan pada dua instansi. Instansi pertama adalah dinas teknis istilahnya kalau di PP. Jadi dinas teknis itu bisa PUPR, bisa Cipta Karya dan seterusnya, bisa Perkim di daerah-daerah kadang-kadang beda-beda. Itu dinas teknis. Nah proses di dinas teknis adalah dari mulai menerima permohonan sampai dengan terbit SKRD. Artinya menetapkan nilai retribusi itu ranahnya dinas teknis. Artinya kalau pertanyaannya adalah pengecekan permohonan, dokumen permohonan itu ada di mana? Di dinas teknis. Karena PTSP nanti kewenangannya mulai dari penagihan PBG sampai dengan penerbitan PBG dan atau SLF gitu ya. Demikian Pak Budi. Baik Pak. Yang berikutnya, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Santo, terima kasih pertanyaannya Pak. Lama nggak ketemu ini, terakhir 2018 ya berarti ya. Ya, yang terkait dengan tadi kasus PUTR ya. Jadi ada, ya gini, ada kalau memang kalau menurut
terkait dengan soil test ya atau penyelidikan tanah. Kalau menurut Batang Tubuh kan PP 16 kan itu diwajibkan untuk bangunan sampai dengan 2 lantai. Tadi mungkin Pak Wib juga sudah menjelaskan ya. Di atas itu disyaratkan membutuhkan soil test. Tetapi ada klausul pada saat di ini soklar di terakhir nih yang akan diledakan dalam STJT Takare waktu itu dengan Pak Haji juga dan Pak Wib juga. Sebenarnya di luar dari bangunan 3 lantai ke atas gitu ya, itu juga bisa disyaratkan soil test untuk lokasi-lokasi yang tanahnya agak meragukan, misalnya bekas rawa gitu ya, atau tanah gambut atau sejenisnya gitu ya. Pokoknya yang kalau ada indikasi memang mungkin kan teman-teman pemerintah daerah kan punya ya database-nya ya, misalnya di daerah ini gitu ya, itu karakteristik tanahnya misalnya gambut dan seterusnya. Jadi pada saat ada indikasi jenis tanah di lokasi bersangkutan itu meragukan atau diindikasi tidak memungkinkan menggunakan fondasi dangkal gitu misalnya, itu sebaiknya sih direkomendasikan untuk soil test. Tetapi banyak juga kasus di lapangan yang sisi pemohonnya itu cukup berat ya untuk bisa menyediakan data soil test ya. Biasanya sih kita perlu lebih memprioritaskan bangunan-bangunan memang pertama tentu bangunan-bangunan yang kompleksitasnya tinggi tadi sudah disebutkan ya, misalnya 3 lantai ke atas. Yang kedua, kalaupun dia misalnya di 2 lantai itu, tetapi kalau misalnya dia secara fungsi itu kita butuh perlindungan lebih, misalnya anggaplah gitu rumah sakit 2 lantai misalnya gitu ya, tapi luas gitu misalnya. Nah itu dipertimbangkan pemeriksaan struktur bawah karena fungsinya gitu ya, karena faktor manusia yang mau dilindungi di dalamnya, atau yang tadi saya sampaikan di sananya. Nah untuk yang fungsi-fungsi itu sebaiknya jangan ditoleransi Pak Santo. Tetapi untuk fungsi-fungsi tertentu yang 2 lantai, tetapi misalnya seperti ruko misalnya gitu ya, atau rumah yang sifatnya bukan kolektif ya. Kalau kolektif sih saran saya developer itu masa untuk melakukan soil test sektor 1-2 titik masa keberatan kan minimal kan kalau soil saja kan udah bisa punya gambaran ya, walaupun kalau ada boring ini tidak cukup baik. Tetapi kalau yang skala massal sebaiknya sih direkomendasikan gitu. Tapi kalau yang permohonannya adalah perorangan gitu, atau misalnya bangunannya sederhana seperti ruko gitu ya, atau fungsi di dalamnya sebenarnya tidak terlalu intens, ada manusia misalnya gudang, itu saya rasa bisa dipertimbangkan kalau dalam kategori tidak lebih dari 2 lantai mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak ada soil test, tidak apa-apa. Tetapi bantuan juga bisa dilakukan dari sisi partisipasi, misalnya pemerintah daerah bisa mengaktifkan gitu ya dokumen-dokumen penyelidikan tanah dari berbagai bangunan yang ada, karena kadang-kala kita untuk meringankan bisa menggunakan data soil test tapi ada radiusnya, ada jarak tertentu, jadi dari soil test bangunan terdekat gitu. Jadi kalau pemerintah daerah punya arsip dan dokumentasinya sebenarnya bisa menjadi presiden, bisa menjadi acuan juga kondisi tanah setempat. Pernah dilakukan juga di
Mamuju di Sulawesi Barat pada saat melakukan jadi di tahun sebelumnya dari pihak balai belum sempat menganggarkan untuk soil test gitu ya, tetapi perencanaan butuh benchmarking, maka menggunakan hasil soil test bangunan kejaksaan di sebelahnya gitu ya. Tetapi kemudian dianggarkan pada saat proses konstruksi, jadi nanti di awal pada saat MC0 gitu ya, pada saat cek itu nanti ada review dulu desain struktur gitu ya, karena dianggarkannya di sini. Jadi sebenarnya pemerintah daerah maupun masyarakat ahli ya, dalam hal ini asosiasi profesi, sebenarnya bisa juga berperan mengumpulkan data-data soil test yang bisa menjadi rujukan gitu ya, untuk lokasi terdekat gitu. Itu mungkin bisa membantu juga Pak Santo. Kira-kira demikian mungkin bisa juga nanti dalam bentuk solusi-solusi kreatif lain juga melalui diskusi-diskusi seperti ini kita bisa brainstorming juga gitu ya. Mungkin demikian Pak Cimok, Pak Yusuf, terima kasih. Yang mana? Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke kita bayar semua. moderator yang komplain Bapak. Ini yang offline kan 32, mungkin ada tambahan kuota, mungkin jadi 40 atau 50. Mungkin ada satu pertanyaan dari tadi, silakan Pak. Oke, terima kasih. 50 sampai 500 Yang menjadi pertanyaan kami dari hampir 200 dari Dinas KUP kepada Dinas dan 200 saya ikut semua. dengan saya Pak Novi. Ada beberapa kendala yang kami alami di kabupaten kami. Sebelumnya pada kurang lebih tahun 2018 itu kami sudah pernah mengeluarkan Kan untuk tiket PP IEP itu berapa orang? di pusat Dengin. kota di jalur-jalur Kalau tiket mungkin 30 juta untuk sewa tampak. Iya. Sewa tampak bisa paling pas PP apa PAPTI. Jadi kendala kami sekarang setelah jalan itu dilebarkan kurang lebih sekarang 12 meter lebarnya. Nah, yang jadi kendala sekarang bagi kami kepada pemohon adalah masalah KSB. Nah, sekarang KSB tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan PBG-nya karena apa KSB? rata-rata setelah kami melakukan pelebaran jalan KSB-nya tinggal setengah meter sampai 1 Ketua meter. Sekretaris Bendahara. Sehingga menjadi kendala kepada kami adalah Maksudnya gitu. untuk mengakomodir bagaimana Sebenarnya ada gitu. sempadan ini sudah tidak masuk sesuai syarat teknis yang harus kami keluarkan. PBG. Sehingga ada beberapa pemohon yang mengajukan permohonan itu dong, sampai ISB sekarang yang kurang masuk lebih tadi. 2 sampai PBG. 10 akhir ini kami Nggak ada sempadan bisa pemohon. mengeluarkan data PBG. Iya. Sekalipun itu pejabat kami tidak bisa, kenapa? Karena sudah bertentangan dengan aturan teknisnya. Kami minta solusi bagaimana dan apakah kami sudah pernah berkonsultasi apakah kami harus buat peraturan daerah dimasukkan sempadan misalnya cuma 2 meter boleh. Itu yang 5 kan. Kami Di Manado itu kalau lebar jalan itu 4 meter, sempadan bangunan boleh 0, nggak pagar. Sekarang. Mana Ini tuh? pertanyaan kami. Terima kasih. Minggu 12 meter. Nah, itu lain. Baik, terima kasih Pak Novi. Saya jelaskan Kan juga gimana dia Pak Mas? Cimok, Kalau Pak Yusuf. jalan besar oke lah kalau jalan yang Jalan besar. Cuma kalau lorong kan Lebih besar. kalau lorong seper 2 lebarnya. Jalan SB. Silakan Bapak. Siap, terima kasih. Baik Pak Novi, terima kasih Pak diskusinya ya. Jadi ini mungkin saya sekalian mengingatkan juga bahwa bisa jadi nanti Bagus apa ya? apa solusi bisa keluar dari hasil brainstorming kita ya, dari berbagai forum. Saya rasa tapi pada forum ini berdasarkan kendala yang disampaikan Pak Novi mungkin saya menjelaskan begini. Pertama adalah definisi kalau kita bicara pelanggaran gitu ya, tentu definisinya adalah perbedaan antara regulasi dengan kondisi faktual di lapangan. Sehingga kalau tadi Pak Novi sampaikan bahwa tidak bisa menerbitkan PBG karena kondisi lapangan yang sudah jauh lebih kecil untuk sempadannya, itu juga menjadi isu gitu ya. Dan saya rasa banyak daerah juga punya pengalaman yang sama Pak Novi. Jadi jangan khawatir untuk mengangkat isu ini dalam sharing bersama teman-teman pemerintah daerah lain.
Bahkan kalau perlu mungkin bisa kita bisa teman-teman Pemda itu melakukan contoh gitu ya, studi banding misalnya gitu ya. Kalau dari sisi pertama gini, kalau dari sisi penerapan tentu acuan dasar kita adalah tata ruang. Tata ruang itu menjadi acuan kita. Jadi kalau misalnya ada kondisi faktual yang tidak dimungkinkan dibuat secara ideal, itu sebaiknya jangan dipaksakan atau di tata ruang gitu ya. Jadi misalnya ROW gitu, coba kita lihat misalnya di Jakarta saja ada, Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada namanya Jalan Antasari. Itu kan sebenarnya jalannya itu kan jalan arteri kan. Kalau kita lihat di PP terkait dengan jalan kan ada syarat lebar jalan dari jalan arteri, jumlah lajurnya tidak ada ketentuannya, dan kecepatan rencananya Pak Novi kalau Bapak cermati gitu ya. Tapi kan secara faktual itu udah nggak bisa dilebarkan mencapai ROW gitu ya. Akhirnya dia bikin jalannya bertingkat ke atas untuk bisa mencapai kecepatan rencana. Tapi karena bebannya juga menjadi tinggi, kecepatan rencana juga tidak dicapai. Jadi sehingga poinnya adalah untuk bisa membuat rencana di tata ruang secara lebih realistis lah, yang memang bisa dicapai. Coba kita cermati RDTR DKI yang terbaru ya, kan terakhir 2014, Perda 1 2014 itu sudah direvisi di RDTR yang terbaru. Jakarta akhirnya berani membuat GSB 0 di beberapa RW jalan Pak, misalnya RW sampai dengan 4 meter itu di RDTR bunyi boleh GSB 0 gitu ya. Sampai dengan 8 lantai, saya lupa persisnya, nanti mungkin bisa dicermati Pak Novi. Sebenarnya kan norma-norma ketentuan itu diterapkan karena kendala contoh misalnya di perkampungan. Di perkampungan itu juga udah rapat dengan jalan lingkungan, mungkin lebar jalan RW ini cuma 3 meter gitu atau kurang bahkan, sehingga di sebagian besar wilayah nggak bisa diterapkan PJJ dan akhirnya jadi tidak ada retribusi di situ kan. Nah dengan berrevisi RDTR yang terakhir dari Jakarta, sehingga area-area yang tadinya itu ilegal karena regulasinya tidak memungkinkan untuk mengantisipasi itu, sekarang menjadi bisa dilegalkan asal ngurus PJJ kan gitu. Jadi baru teknis bangunannya yang dicek. Nah jadi poin saya adalah menurut saya perlu berantem lebih banyak di tata ruang Pak, khususnya RDTR ya, untuk kemudian bisa mengakomodir existing. Saya banyak kritik juga teman-teman manajemen tata ruang agar bisa melihat existing secara lebih dekat gitu. Jangan sepenuhnya berbasis ideal atau regulasi, sehingga nggak ada klausul pada saat ada kendala di lapangan. Jadi poinnya sebenarnya itu Pak Novi. Jadi pada saat kita berantem di RDTR, karena di situ ada lintas sektor kan, ada linsek di situ, semua sektor itu ada di situ, maka isu lapangan itu diungkap di atas meja gitu. Kalau misalnya memang masih berharap ideal, bagaimana mencapai ideal itu? Perlu juga tidak hanya cita-citanya, tetapi proses menuju idealnya. Jadi kalau proses itu tidak dapat dilakukan, ya harus realistis juga bagaimana mengatur dalam durasi perencanaan 20 tahun gitu ya, tercapai dalam indikasi programnya gitu. Nah pada saat di tata ruangnya sudah ada klausul seperti itu Pak Novi, maka penerapan di lapangannya tentu akan lebih efisien. Di Perda Bangunan, di Undang-Undang Bangunan Gedung, di PP 16 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, kemudian di Perda bahkan di beberapa pergub itu kita sudah mengatur soal GSB 0, sehingga kita harus pada daerah yang GSB 0 harus diterapkan prinsip target. Nah itu ada ketentuannya. Jadi kira-kira itu
Pak Novi mudah-mudahan bisa menjawab. Bangunan dulu, peraturan bangunan dulu sebenarnya sudah menyiapkan isu-isunya, tapi sangat bergantung dengan regulasi di atasnya. Demikian mungkin Pak Cimok dan Pak Yusuf nih kayak saya tadi coret sama Pak Yusuf nih situasinya. Thank you Pak. Siap ya, nampaknya asik banget ya Bapak Ibu. Meskipun tadi sempat ada kendala di awal-awal, nanti mulai jalan produksi sampai penutupan dan materi terakhir ini ya, jika ada info-info dan lain sebagainya, silakan diambil alih oleh yang offline ya. Yang online kita foto dulu nanti. Bapak dari yang offline silakan. Terima kasih Pak Fir. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Bapak Ibu. Pak Pian, ada satu lagi sebenarnya yang di Ada Pak. mungkin singkat ya Pak ya. Selamat sore Pak Pian. Selamat sore Pak. Saya ini Pak dari Solo juga. Pak, iya boleh. Siap Pak, izin Pak. Mungkin saya bertanya terkait dengan SIMPP. Kalau di persyaratan kan itu tentang gambar yang dipersyaratkan dalam SIMPP. Setelah saya lihat di materi ini juga cukup kompleks Pak. Kalau di Manado itu belum semua ya, kalau di sini. Maka itu menyesuaikan dengan daerah Pak. Soalnya di sini pasti kalau kita sebagai perencana atau arsitek membutuhkan ahli yang lain kan, maksudnya seperti contoh ada banjir dan lain-lain. Nah, apakah kalau kita yang di daerah itu semua data itu tidak harus diupload? Apakah itu bisa diverifikasi oleh instansi terkait atau tim teknis? Karena biasanya pengalaman kami lihat kalau pergi ke instansi teknis itu menunggu lagi itu masih ada jeda waktu. Iya. Terima kasih Pak. Boleh nyambung Baik. Pak? Oh ya, silakan Pak Puryanto. Ya Pak, terima kasih Pak. Di info teknis struktur Pak, antara nomor 1, 2, 3 diulangnya lagi di nomor 4, 5, 6. Iya betul. Apa bedanya itu? Iya. Yang kedua Pak ya, bila ada bangunan bangunan hutang yang tidak ada data sama sekali, tapi dia mau di-extract, berarti ada data, menggambar ulang, disuruhinya. Dari mana nih Pi? Bangunan itu tegak. Dari mana dia? Apakah mesti Penanya. diperlukan Ini. Oh, Offline. online atau cukup saja dengan data simak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya jawab singkat aja nih, saya udah dicolek sama Pak Hetian. Oke, jadi gini Pak Dedi, pertama, apakah semua perlu diinput atau Pemda bisa membuat kebijakan untuk mempercepat proses? Jawabannya bisa. Saya orang yang cukup praktikal ya, karena saya praktisi kan. Artinya gini, semua tentu ada proses untuk sesuatu yang diatur yang ideal itu butuh waktu gitu ya, untuk bisa diterapkan secara penuh. Sehingga lakukanlah secara bertahap. Tetapi saran saya, pemerintah daerah, mungkin teman-teman Pak Dedi dan teman-teman IAI bisa memberikan advice juga kepada teman-teman pemerintah daerah agar punya milestone. pesawat tiket. Jadi misalnya di tahun ini dimudahkan dulu, nggak usah semuanya upload, yang penting di checklist manual itu terpenuhi gitu ya. Silakan. Nanti mungkin pada waktu tertentu semua udah bisa lebih tertib. Diharapkan semua proses sudah dipahami dan naik kelas lah kira-kira gitu ya. Lalu kemudian tahun berikutnya lagi naik kelas dan seterusnya, sehingga kondisi yang ideal sebagaimana diatur dalam regulasi bisa dicapai. Singkatnya kira-kira gitu Pak Dedi. Kemudian Pak Puryanto, ya betul banget. Jadi kalau di kayaknya itu ada typo ya Pak. Jadi item 1, 2, 3 lalu bawahnya 4 di mana itu sama persis. Jadi kalau kita lihat rinciannya juga sama persis. Jadi yang penting dipenuhi di 1, 2, 3 aja ya Pak
Puryanto. Jadi yang 456 kosong nggak jadi isu ya. Lalu kalau untuk yang bangunan yang kosong ya, yang tidak ada sama sekali, lalu kemudian secara visual masih berdiri tegak, lalu kemudian apakah diperlukan data tanah dan dilakukan analisis struktur, ini terkait dengan pembuktian sebenarnya Pak Pur. Jadi kalau di pengkajian teknis kan tentu membuktikan bahwa aspek tersebut itu lain gitu ya. Nah untuk struktur pembuktiannya kan berdasarkan analisis struktur. Tetapi kalau dulu ada analisis strukturnya, nggak perlu dilakukan modeling baru gitu ya. Selama semua parameter dulu itu tercapai, dimensinya sesuai, mutu bahannya sesuai, dan pembersihannya sesuai, maka analisis struktur nggak perlu dilakukan ulang karena semuanya masih terkonfirmasi. Tetapi pada saat dokumennya nggak ada, bagaimana kita bisa membuktikan? Karena kadang-kadang kasat mata itu bisa menipu ya. Dia baik pada saat tidak ada ancaman, atau betul karena bukan beban maksimal, atau belum menghadapi ancaman maksimal, atau dia sebenarnya pernah rusak namun tertutup oleh beautifikasi, artinya proses perbaikan, pengecatan ulang, atau yang kotak-kotak di pelamir terus dicat ulang, itu sebenarnya bisa mengelabui penilaian kita terhadap gejala satu bangunan gitu ya. Itu sebabnya kemudian perlu lakukan itu Pak. Demikian Pak, mungkin agak singkat karena sudah dijawab sama sebaliknya. Begitu Pak Yusuf, Pak Cimam, saya kembalikan, terima kasih. Insya Allah, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu kita semuanya Bapak Ibu ya. Nantinya masih ada unit-unit yang mau diskusikan ya, apalagi dengan para praktisi dengan pengalaman beliau-beliau ya, Bapak Ibu semuanya pasti ada yang mau diskusikan ya. Tapi mengingat waktu Bapak Ibu, maka nanti bisa dilanjutkan via WA group ya Bapak Ibu, kita untuk saling tukar informasi dan diskusi di WA group. Sebelum mengakhiri kita foto bersama Bapak Ibu, silakan untuk kamera ya, stay by depan layar Bapak Ibu, berikan senyuman terbaik ya. Masa pemilu sudah usai, sudah tidak ada lanjutan lagi ya. Saya bebas Bapak Ibu sekarang ya, dan tekan 1, 2, 3 lagi ya. Karena ini ada di layar Bapak Ibu, mohon bersabar ya Bapak Ibu, mohon ditunggu ya, mohon ditunggu, gayanya ditahan 30 detik, kita tutup satu gaya saja ya. Saya akan hitung 1 sampai 3 Bapak Ibu, silakan berikan gaya terbaik Anda ya, dan tahan selama 30 detik. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan Ibu, Bapak ya, karena ini mestinya random. Oke, saya lanjut ke layar yang kedua. Tahan dulu Bapak Ibu, tahan, gayanya tahan ya, mohon tahan, ditahan. Oke, yes, ditahan dulu ya, karena langsung saya sikat tangan dulu Bapak Ibu ya, tahan ya. Oke, tahan ya. Oke. Ya, tahan. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu, 10 detik lagi ya. Tahan ya. Oke. Yes. Sudah Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator yang offline. Silakan Bapak. Siap Pak Yusuf, terima kasih. Pak Kier, ini ada tambahan pertanyaan khusus dari Pak Ketua kita. Pak Gadut mau nanya. Oke, maaf ini untuk saya kira penting ya, bukan untuk kepentingan saya, tapi ini untuk sharing gitu ya. Ini juga pengalaman beberapa hari lalu terkait dengan CBG ya, ini artinya CBG ya. Pak Pir, ya, mau saya tanya, apakah CBG itu aplikasinya itu standar gitu kan? Artinya begini. Saya lihat ya, pengalaman saya baru ini akhir tahun sampai ke tahun baru gitu ya. Jadi biasanya kan ada grup apa itu yang mengenai electrical mekanik, terus bagian terakhir itu harus ada yang disubmit waktu itu ya. Ada 5 kalau nggak salah. Itu harus ditandatangani oleh owner. Jadi misalkan dia harus mengikuti KKRK, mengikuti ketentuan gempa dan sebagainya.
Pada waktu itu saya minta pada waktu itu Pak, bentar dulu Pak, saya minta kalau dibuatkan 5 itu sudah saya upload submit gitu kan. Nah itu yang terjadi. Kemudian Januari yang lalu ya ternyata kan kalau nggak salah servisnya down ya. Nah, sampai sekarang saya masih ada satu klien yang belum selesai waktu itu. Nah, kemudian di bagian itu ternyata 5 itu sudah tidak ada. Nah itu dia udah bilang. Jadi saya, nah ini apakah mana di pihak PUPR yang pegang apa sih ini ada perubahan-perubahan ini kan gimana? Apakah itu mungkin ini juga permainan teman-teman atau apa gitu? Tidak usah pakai ini gitu tuh. Ya, jadi supaya lebih mudah, mungkin bisa dijelaskan sebentar aja gitu Pak Firkan ini untuk teman-teman kira semua. Oke, silakan Pak Firkan. Baik, terima kasih Pak Gadut. Sebenarnya kalau bicara pengelolaan CBG yang lebih pas mungkin dari Direktorat Bina Penataan Bangunan ya. Cuma memang karena saya juga banyak membantu Direktorat Bina Penataan Bangunan, mungkin sedikit banyak bisa melihat juga di sisi dapurnya ya, sisi dapurnya CBG. Memang terkait dengan CBG semua Pak Gadut produk turunan Cipta Kerja terlepas dari maksudnya baik itu, tapi kita bisa cermati bahwa itu agak diburu-buru Pak prosesnya. Bahkan dari 3 yang seharusnya sebagai amanah dari Cipta Kerja itu harusnya online kaitan dengan bangunan khususnya, yaitu adalah persetujuan persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan. Itu harusnya 3-tiganya dilakukan online Pak sebenarnya konsepnya Cipta Kerja. Tapi baru SIMBG yang begitu PT itu terbit di 2021 cuma butuh waktu 6 bulan untuk bisa on gitu ya. Terlepas dari memang di dalamnya juga kita bisa berdebat panjang ya, soal kelengkapannya, soal keandalannya dan seterusnya. Tetapi 2 yang lainnya, Amdalnet dan Gistaru itu sebenarnya RTA online gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau mau ngecek intensitas atau KRK itu sebenarnya konsepnya harusnya bisa online. Terus kita mau proses Amdal gitu atau UKL juga bisa online. Jadi saya cuma mau bilang bahwa CBG ini masih butuh banyak penyempurnaan Pak Gatot, dan itu dilakukan. Jadi penyempurnaannya pertama ya dari sisi substansi sinkronisasi dengan regulasi. Itu ada beberapa titik yang saya sebenarnya udah beberapa kali memberikan masukan juga untuk ini nggak sesuai nih juga. Ya saya bisa waktu ini jangan-jangan. Pak ini resourcesnya memang masih terkendala dengan itu. Informasikan dengan kaitannya gini. Setahu saya pengelolaan CBG itu di bawah eselon 3. Jadi eselon 3 subdit BPN itu punya 3 istilahnya support ya. Kalau dulu eselon 4, sekarang kan udah ada eselon 4. Ada BBU, ada BPN dan ada RN. Jadi bangunan gedung umum, bangunan gedung negara dan rumah negara. Nah, pengelolaan CBG dulu di bawahnya BBU Pak. Jadi bisa dibayangkan resourcesnya Pak itu kalau satu eselon 3 itu kan 24 sampai 30 orang. Jadi kalau satu support itu mungkin sekitar 6 orang Pak. Bayangkan layanan saya di Indonesia. Nah sekarang sudah diarahkan sindiket pengelolaannya ada di Pusdatin. Mau dipindahkan di Kesekjenan ya. Kalau di Kesekjenan kan berarti Pusdatin itu eselon 2 ya. Itu lebih bagus kalau menurut saya. Tetapi menunjukkan kalau Pusdatin tapi dia kurang menguasai bisnis prosesnya, tapi menguasai kemampuan IT-nya gitu. Dan resourcesnya juga agak lebih besar. Jadi itu masih dalam proses.
Lalu kemudian dari sisi safety, dihack Pak, sempat dihack juga kalau rekan-rekan, khususnya teman-teman dinas ya, karena teman-teman dinas ini kan sehari-hari Pak. Jadi pernah dihack, terus kemudian isinya aneh-aneh gitu, itu pernah tuh. Nah itu kan artinya dari sisi safety juga jadi masalah. Padahal isinya adalah database-nya juga harusnya dilindungi juga ya, ada proteksi safety. Tapi anyway, intensinya saya lihat sudah baik, cuma butuh proses memang Pak Gatot, dan betul sekali pasca terjadi kendala itu ada pembaruan juga, dan memang ada rencana pembaruan karena fitur-fitur yang ada di regulasi seperti SBKPD belum masuk, pendaftaran bangunan belum masuk, RTD belum masuk, itu memang fitur-fitur yang akan ditambahkan sambil jalan gitu Pak Gatot. Termasuk tadi saya sampaikan untuk yang permohonan PBD perumahan, tadinya bisa beberapa tipe dalam satu PBD, sekarang nggak bisa. Satu tipe satu permohonan, walaupun dalam satu lokasi yang sama, itu tetap jadi ada beberapa permohonan. Gitu. Nah itu penyesuaian berikutnya. Gitu. Artinya saya lihat memang ini penyesuaian memang butuh masih banyak yang perlu dilakukan menuju sempurna, tetapi minimal sudah ada dan itu dilakukan terus gitu ya, sehingga mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan pemerintah daerah, rekan-rekan profesional juga bisa memberikan input Pak menurut aspirasi daerah seperti apa. Saya ambil contoh satu yang dari awal saya udah kasih input Pak. Teman-teman daerah itu butuh tombol yang namanya backup data Pak, karena kan ini database-nya adanya di pusat, jadi data itu diupload masuknya ke pusat kan. Padahal bisa jadi nanti ada isu audit misalnya, pemeriksaan BPK atau kasus hukum. Teman-teman daerah kan pasti terdepan untuk dipanggil sebagai ahli atau saksi kan. Kalau nggak punya data kan repot Pak. Nah itu saya udah dari awal udah sampaikan, perlu dikasih tombol. Jadi kalau diklik itu semua database yang ada tuh bisa di backup di sisi pemerintah daerah gitu ya. Tapi yang itu masih berproses, mudah-mudahan dalam waktu ke depan bisa diakomodir. Gitu kira-kira Pak Gatot mudah-mudahan bisa. Ya, terima kasih Pak. Cukup lah ya, memang itu ini perlu kita perbaiki terus ya. Kita terus. Betul. Kalau saya level itu Pak Jino ini acara terakhir apa ini? Yang ini terima kasih, kita ucapkan tangan dulu untuk Pak Fir ya. Nanti makanya di share ya. Gimana Pak Biar? Makanya di share. Tapi kirim makanan khas daerah yang peserta ya. Mohon maaf belum bisa bergabung nih rekan-rekan Pak Yusuf, Pak Gatot. Iya.